polisi mengungkap sejumlah fakta terkait kasus pencabulan yang dilakukan mantan Direktur PDAM Solo berinisial TAS terhadap pelajar. Di antaranya, pelaku sudah 12 kali melakukan aksi asusila tersebut selama Desember 2021 hingga April 2022. Untuk informasi lebih detailnya, terkait kasus ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Solo, ada rekan Agil Tri Setiawan, silakan dengan informasi Anda. Ya, dia kasus pencabulan yang menyeret salah satu mantan petinggi dari PDAM Perumda Koya Wening Kota Solo berinisial TAS, yang mana dia tersangkut kasus hukum dugaan pencabulan anak gadis di bawah umur berusia 18 tahun telah memasuki babak baru, bahwasanya mantan direktur tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka di Mapolresta Kota Solo. Dari hasil keterangan Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Safri Simanjuntak, bahwasanya tersangka setelah melakukan aksi pencabulan ini sebanyak 12 kali dalam periode Desember hingga April 2022, yang mana kasus pencabulan ini dilakukan di sejumlah tempat, baik di dalam mobil milik tersangka maupun di dalam mobil milik ibu korban, serta sejumlah tempat umum seperti di kolam renang. Kapolresta menyatakan bahwasanya aksi pencabulan ini tidak sampai dilakukan pada aksi persetubuhan terhadap korban. Bahwasanya kejadian ini bermula saat korban yang merupakan anak dari teman ibu, maksud kami anak dari teman masa kecil tersangka, mencurahkan isi hatinya atau curhat pada tersangka. Dia mengalami gangguan makhluk halus, dan dari tersangka pun menyatakan bisa menolong gangguan yang dialami oleh korban. Tersangka pun melakukan tipu muslihat hingga menyiapkan sejumlah properti seperti pohon bidara yang diyakini bisa membantu korban untuk menghilangkan gangguan roh halusnya. Selain itu, tersangka juga melakukan iming-iming dan juga memperlihatkan video dewasa kepada korban. Dari keterangan Kapolresta sendiri, bahwasanya tersangka terancam terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan penjara 5-15 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Tersangka sendiri saat ini statusnya sudah dicopot oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan dari Pemkot Kota Solo sendiri saat ini menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk proses hukum yang akan dijalani nanti. Ya. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Kapolresta Solo terkait kasus ini, selengkapnya kami tampilkan. Tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta ada 5 pengungkapan kasus. Satu-satu akan kami sampaikan. Yang pertama adalah ungkap kasus dugaan tindak pidana. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, dalam artian anak di bawah umur, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini di beberapa spot TKP yang dijadikan tempat oleh tersangka untuk melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, pemaksaan terhadap korbannya. Di beberapa TKP di wilayah hukum Kota Surakarta, mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2022, di mana untuk dasar pengungkapan kasus ini berdasarkan dari laporan polisi nomor LPB 239. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.